Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan ke-34 atau pekan terakhir dalam tahun liturgi gereja. Pada hari ini dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Di pertengahan pekan ini kiranya juga ada beberapa hal yang sudah dicatat sebagai kemajuan atau perkembangan dalam pekan ini, kiranya itu juga tetap menjadi satu ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan bimbingan Tuhan sampai saat ini. Firman Tuhan pada hari ini kita dengarkan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 19 di bawah judul Permulaan Penderitaan. Dan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia menjelaskan bahwa Yerusalem, bait Allah akan diruntuhkan dan tanda-tanda yang menyertai runtuhnya bait Allah itu, dan tanda-tanda itu supaya para muridnya kemudian waspada. Memang ada beberapa tanda yang disebutkan di sana bahwa akan terjadi peperangan, pemberontakan, ada juga terjadi di mana bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ada juga terjadi di sana berbagai penyakit sampar dan juga kelaparan, gempa bumi yang dahsyat, dan juga tanda-tanda langit, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Semua itu tanda-tanda yang menyertai runtuhnya bait Allah. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Dan kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Dan dikatakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Tetapi sebab itu, kuatkanlah, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab, Yesus katakan, aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu juga akan diserahkan oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi satu hal yang menjadi penegasan Yesus di sini, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Saudara, bertahan dalam penderitaan. Ini menjadi kata kunci, boleh dibilang penegasan atau pesan kunci untuk kita pada kesempatan ini. Bertahan dalam penderitaan itu memang tidak mudah. Apalagi kita ketika menderita inginnya cepat-cepat untuk pulih atau cepat-cepat untuk kita bisa bebas dari penderitaan itu. Bahkan juga ada yang sampai menderita bertahun-tahun dan mengharapkan supaya segera lepas dari penderitaan itu. Penderitaan ini, Yesus katakan, kalau kamu bertahan dalam penderitaan ini karena bertahan dalam memberikan kesaksian, menderita karena memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang nama Yesus. Karena itu dia katakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dan Yesus janjikan, jangan pernah khawatir. Sebab dia akan memberikan kata-kata hikmat untuk menjawab. Inilah para saksi, para martir yang di dalam penderitaan mempertaruhkan nyawanya dalam memberikan kesaksian tentang Kristus. Dan penderitaan dengan memberikan kesaksian ini menjadi hal yang kemudian membawa makna bagi penderitaan itu. Bahwa penderitaan itu tidak semata-mata sesuatu yang buruk yang menjadi malapetaka. Tetapi ketika kita menderita dan memikul penderitaan Kristus atau menjadi saksi Kristus, ini akan menjadi suatu sukacita rohani tersendiri. Tentu hal yang tidak mudah,
sebagai murid-murid Kristus, tetapi kita mohon Roh Tuhan agar kita dibimbing dan dituntun. Dan mohon Yesus sendiri menguatkan kita dalam kesulitan dan dalam penderitaan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang menyatakan bagi kami untuk bertahan dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Bahkan menderita demi Kristus. Semoga kami juga Engkau kuatkan dan teguhkan dalam setiap kesulitan dan penderitaan kami. Dalam perjalanan hidup kami, pesiaran hidup kami di dunia ini. Semoga kami juga dalam iman, pengharapan dan kasih membawa penderitaan kami juga dalam penderitaan Kristus, dan kuatkanlah kami melalui Yesus Kristus Putramu di tengah-tengah penderitaan kami. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.